Makasih Tuhan, karena Engkau yang layak untuk disembah dan ditinggikan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak untuk dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Allah yang besar dan layak dipuji Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Katakan hosana bagi-Mu Tuhan, hosana, hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, amin. Sebab Engkau yang layak disembah Tuhan. Hosana, layak dipuji, disembah. Amin. Amin Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Engkau layak disembah Tuhan. Amin. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin Tuhan, Engkau Allah yang besar Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Hosana. Amin, amin. Hosana. Layak kau Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Dan sebab Engkau layak Tuhan menerima puji-pujian kami. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar, namamu besar dan mulia. Amin. Kau yang maha mulia Tuhan, namamu besar dan mulia. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya sore hari ini Engkau akan memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, disertai dan dilindungi jauh dari segala mara bahaya, dan kita diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pada sore hari ini mari kita belajar mengenai Kristus yang hidup di dalam aku. Tentu ayat ini ayat yang tidak asing bagi orang Kristen, tapi bagi saudara-saudara mungkin ada di antara kita yang baru Kristen. Mari kita pelajari bersama-sama Galatia 2 ayat yang ke-20. Kita akan baca ya. Saya minta tolong dibacakan. Kita mendengar dan kemudian kita akan membahas ayat ini. Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kita perhatikan perkataan Rasul Paulus ini, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti hidup kita dikendalikan oleh dua kemudi Bapak Ibu. Ya. Dan itu menjadi satu pergumulan kita. Nanti akan kita lihat bagaimana perjuangan orang Kristen yang sesungguhnya kehidupan Rasul Paulus. Jadi latar belakangnya begini Bapak Ibu. Banyak hal yang mempengaruhi seseorang itu hidup. Di zaman Rasul Paulus, secara umum hidup seseorang itu dipengaruhi kuat oleh hukum Taurat. Apa yang kuat mempengaruhi hidup kita? Sekarang pertanyaannya, apa yang kuat yang mempengaruhi hidup kita? Banyak hal yang mempengaruhi hidup seseorang. Hidup saya banyak dipengaruhi ini. Saya waktu ke Sumba kemarin ya, tantangan orang di sana,
oleh hamba-hamba Tuhan, tolong Pak Rudi ada pesan ya, kalau nanti menyampaikan firman, hal adat istiadat ini loh. Ya, di gereja baik-baik kalau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau ketika mereka berada di keluarga, mereka berada di dalam satu komunitas masyarakat, ya di sini ada Pak Jemi ya, pasti tahu tuh. Sudah terbiasa mereka berdoa, nenek moyang berkatilah kami. Jadi mereka sangat lekat sekali bahwa ada perlindungan dari nenek moyang, ada berkat dari nenek moyang. Walaupun akhirnya doa itu kemudian ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Banyak yang mempengaruhi hidup kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan di dalam latar belakang ini, Rasul Paulus juga berkata, apa yang baik yang ingin aku perbuat ternyata enggak itu yang aku perbuat. Jadi ada pengaruh yang kuat dalam diri kita. Apa yang kuat ini yang mempengaruhi dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu? Ada beberapa faktor. Kalau secara psikologis itu ada 2. Ya. Jadi faktor eksternal itu adalah faktor tradisi, masyarakat, keluarga, kelompok atau komunitas. Kalau kita masuk dalam komunitas, kalau kita masuk dalam grup, itu akan mempengaruhi hidup kita. Di masyarakat Jawa pun juga begitu Bapak Ibu. Kita nggak lepas dengan tradisi-tradisi dan kemudian kita campur adukkan antara hal yang rohani, kepercayaan kita. Coba lihat Bapak Ibu ya, kalau ada perayaan apa itu yang ada gunungan gitu ya, kemudian orang berebut manjat gitu ya, ngambil makanan yang disajikan karena mereka percaya bahwa mereka kemudian kalau bisa sampai ke puncak dari gunungan itu kemudian makan, mereka diberkati, mendatangkan berkat. Jadi banyak hal yang mempengaruhi hidup kita, etnis kita, Jawa, Tionghoa, apalagi ya. Dan ada orang Batak pun juga begitu. Ya, Tanah Toraja. Kalau mereka meninggal dan lain sebagainya, mereka punya keyakinan bahwa rohnya itu masih ada. Dan kemudian mereka terus memberikan persembahan-persembahan. Alkitab tidak mengajarkan demikian, tapi itu yang kuat. Yang mempengaruhi hidup seseorang. Ini faktor eksternal. Sementara faktor internal adalah pengalaman masa lalu, konsep diri, motivasi, persepsi diri kita yang mempengaruhi hidup kita. Akhirnya nampak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang jadi konsep diri ini misalkan dia punya pedoman sendiri dalam hidup, ya. Mengharamkan makanan tertentu. Ya, enggaklah saya enggak mau makan ini. Itu mempengaruhi. Ada seorang jemaat ketika pergi ke Bali waktu itu, pendeta ini mengatakan jangan lihat acara-acara di Bali gitu ya. Kemudian jemaat ini datang kepada saya, gimana Om ya, saya mau ke Bali kemudian dilarang, nggak boleh nonton aja nggak apa-apa. Ya itu kan, ini ada faktor eksternal di sini, ya yang mempengaruhi dia. Kemudian saya katakan, ya nonton aja, sama dengan kalau di Bogor kemarin kan ada berlangsungnya barongsai gitu ya, barongsai kemudian ada orang Kristen nggak boleh nonton. Tapi ada yang berkata, ya boleh aja, gak mempengaruhi iman kita kok. Kita melihat Bapak Ibu ya di masyarakat kita, faktor ini berpengaruh berat ini. Ya, menurut saya gitu ya,
Saya nggak boleh hadir dalam satu perayaan kayak apa ya, tahlilan gitu ya. Oh, pendeta saya nggak memperbolehkan. Dia punya eksternal yang mempengaruhi konsep diri dia sampai dia kuat. Nggak bisa. Jadi ada banyak hal dalam hidup kita yang mempengaruhi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat ya, Rasul Paulus mengalami keadaan itu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Konteks ayat ini sedang berbicara tentang hukum Taurat adalah sumber keselamatan bagi pribadi orang Yahudi pada saat itu. Enggak perlu korban Kristus. Di dalam hukum Taurat sudah mengandung keselamatan. Tapi masalahnya hukum Taurat itu adalah satu kesatuan utuh. Enggak bisa kemudian dari 10 hukum Allah itu, kan kemudian hukum Taurat itu kan begitu, 10 hukum Allah ya, kemudian diuraikan menjadi 613 peraturan. Satu saja dilanggar, maka seluruh hukum itu gugur. Bisa? Tidak mungkin. Tapi orang berusaha di situ dan menganggap bahwa ada keselamatan di dalam hukum Taurat. Nah, kalau Rasul Paulus katakan, seandainya ada keselamatan di sana, sia-sialah kematian Kristus. Seandainya ada keselamatan dalam hukum Taurat, untuk apa aku percaya kepada Kristus? Bapak Ibu Saudaraku, proses awal untuk Kristus hidup di dalam kita, Rasul Paulus mengajarkan bahwa awalnya ya, jadi bukan serta-merta menjadi Kristen maka Kristus itu hidup. Serta-merta orang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus maka Kristus hidup di dalam dia. Tidak serta-merta demikian. Masih dia bisa marah, masih dia bisa berbuat hal-hal yang tak senonoh dan lain sebagainya. Tapi untuk bisa Kristus hidup, awalnya justru pada ayat yang ke-19. Tolong dibaca. Galatia 2 ayat yang ke-19. Galatia 2 ayat yang ke-19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Wow, ini Bapak Ibu. Rasul Paulus itu mengatakan, aku ini Ibrani loh, Ibrani sejati. Dalam hal melakukan hukum Taurat, aku sempurna. Aku sempurna. Karena pada saat itu dipertentangkan. Ya, Rasul Paulus itu dikatakan dipandang tidak ada artinya bagi orang-orang lain itu. Kemudian dia katakan, wah aku ini Ibrani asli. Melakukan hukum Taurat, sejak kecil saya sudah melakukan hukum Taurat. Tapi ternyata untuk Kristus hidup di dalam diri Rasul Paulus katakan aku mati. Enggak, aku mati untuk hukum Taurat. Artinya mati untuk hukum Taurat itu tidak menganggap lagi ada kebenaran dalam hukum Taurat. Yang benar adalah aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah Bapak Ibu, sore hari ini terus terang aja ini adalah satu pelajaran yang cukup berat. Kita ingin mengatakan bahwa kita ini bait Allah. Bait Allah itu artinya apa? Tuhan itu bersemayam. Bait itu adalah tempat tinggal Allah. Kalau dulu bait Allah itu ada di bait suci Allah yang dibangun oleh manusia.
oleh Salomo. Tapi sekarang Tuhan katakan enggak, bukan di situ, tapi tubuhmu adalah bait Allah. Nah sekarang tubuh kita yang bait Allah itu, bagaimana supaya Kristus tinggal di dalam hidup kita? Maka Rasul Paulus katakan harus disalibkan dengan Kristus. Jadi disalibkan dengan Kristus itu adalah satu pengalaman hidup kita. Disalibkan dengan Kristus itu artinya kita mengalami pengalaman hidup Kristus. Agak sulit memang Bapak Ibu ya. Karena kita kan tinggal dalam daging gitu loh. Kristus mau meninggalkan kemuliaan sementara manusia yang hidup dalam daging ini mengejar kemuliaan. Kesenangannya itu kesenangan diri dia kejar harta duniawi, kemudian dia menikmatinya, dia kejar terus. Sementara Tuhan Yesus ditawarkan, ini ya harta seluruh dunia ini aku berikan kepadamu asal engkau menyembah aku. Tuhan menolak itu. 3 cobaan ini adalah cobaan yang cukup berat yang Tuhan Yesus lewati. Sementara kita mau disalibkan bersama dengan Tuhan ini. Arti disalibkan itu mengalami kehidupan seperti Kristus menolak harta duniawi itu. Coba pamer-pamer kekayaan, pamer-pamer kenikmatan hidup, pamer-pamer kemewahan. Saya terus terang aja, maaf Bapak Ibu ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu, saya jarang sekali posting makanan ya. Karena jangan-jangan saya ketika posting itu ada di luar sana, ada orang yang melihat yang sedang tidak menikmati makanan. Jadi pengalaman hidup dengan Kristus ini di zaman-zaman sekarang ini justru bertentangan sekali. Sementara kita mau disalibkan. Jadi awal dari Kristus hidup, kita harus mengalami penyalipan sama seperti Kristus. Pikul salib, sama seperti aku pikul salib dan sangkal diri. Ini inti kekristenan yang tidak mengenakkan Bapak Ibu. Jadi kalau ada seseorang yang diberkati dan diberkati, maka Tuhan sedang memberikan talenta kepada dia untuk dipercaya sebagai bendahara yang adil dan setia. Jadi kalau Bapak Ibu, ya saya juga mendorong anak saya, siapapun ya, ayo hidup sukses gitu. Itu kan dipercaya oleh Tuhan. Tapi ketika kita dipercaya oleh Tuhan, kita lakukan kepercayaan Tuhan itu sesuai dengan rencana Dia. Ya, saya banyak diberkati. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang setia memberikan perpuluhan. Tapi itu saya pergunakan dengan baik, sebaik-baiknya Bapak Ibu. Di mana saya pelayanan, di situ saya tabur. Iya, istri saya tahu itu, dia bendahara yang selalu ngecek. Ini loh, ada yang transfer dari sini. Dipercaya. Dan harus disalibkan ini. Bukan untuk kesenangan saya pribadi, kepuasan saya, enggak. Mengalami kehidupan yang sama. Dan salib itu selalu lambang kasih. Jadi kalau kita disalibkan dengan Kristus, artinya Tuhan tuntut. Hidupmu penuh dengan kasih enggak? Kan bertentangan dengan kesombongan kita. Bertentangan dengan keinginan kita. Kita ingin pamer kepada saudara kita, apalagi kepada musuh kita, bahwa kita diberkati. Wah, jauh dari itu Bapak Ibu. Coba kita lihat Galatia 6 ayat yang ke-14.
Galatia 6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Gak tertarik dengan dunia. Sementara orang zaman sekarang ini cinta dunia itu lebih besar, Bapak Ibu. Saya tidak menuduh Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang cinta dunia, saya yakin ya. Enggak. Bukan, saya enggak menuduh demikian. Tapi kita melihatlah perlombaan-perlombaan bagaimana orang itu seperti kasus-kasus yang ada akhirnya dipecat. Pamer kemewahan akhirnya dipecat. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah. Tidak ada yang Rasul Paulus tidak ada yang aku sombongkan, tidak ada yang aku banggakan selain salib Kristus. Sebab oleh dunia telah disalibkan bagiku. Ya, dunia nggak ada artinya gitu ya. Dan aku bagi dunia, aku akan bersaksi untuk dunia bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Sudah ngalamikah kita salib itu sebagai lambang kasih dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu, tentu disalibkan dengan Kristus itu adalah perjumpaan dengan Kristus, diawali dengan perjumpaan, bukan berarti orang dibaptis itu kemudian tadi saya katakan nggak ada artinya. Itu adalah awal hidup untuk menuju kepada disalibkan dengan Kristus. Ya, nanti di Paskah sudah daftar beberapa orang ini yang dibaptis. Tapi selalu saya katakan di akhir dari sebelum mereka dibaptis, di akhir dari ibadah baptisan selalu katakan, siapa yang mau mengundurkan diri? Saya tidak tertarik dengan orang yang dibaptis tapi tidak siap dibaptis untuk hidup mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mengalami perjumpaan dengan Kristus itu akhirnya dia harus disalibkan dengan Kristus. Disalibkan dengan Kristus itu harus mengalami kehidupan Kristus. Kalau ada musuh, Tuhan mengampuni. Ya, justru disalib itu pada akhir disalib itu kesempatan Tuhan untuk menyelamatkan diri bisa. Tapi kemudian Tuhan mengambil cara yang berbeda, yang di luar dugaan banyak orang pada saat itu. Dan dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudaraku, banyak hal yang terjadi dalam kekristenan hidup kita ini. Ya, saya kemarin jalan-jalan ke Jogja gitu yang ngeliat ya, menerima kos, kemudian dikasih kurung Muslim. Banyak kan? Perumahan syariah, nggak nerima yang lain. Banyak kekristenan kita itu dipepet, digencet itu. Tapi kita katakan, ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hati-hati Bapak Ibu ya. Pemilihan presiden ini harus kita hati-hati Bapak Ibu. Salah pilih, berdoalah gitu. Jangan sampai salah pilih. Ya. Kalau enggak nanti antikris itu akan menyerang tumbuh subur gitu. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Jadi perjumpaan dengan Kristus, mengalami kehidupan dengan Kristus, ini alasan Rasul Paulus sehingga dia berkata, aku hidup tetapi bukan lagi. Saya kasih tanda merah, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa? Ada kata lagi di dalam tulisan Rasul Paulus, tetapi aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup. Artinya kehidupan Rasul Paulus itu, kehidupan diri pribadi dia, mendesak dia untuk hidup sesuai dengan pribadi dia. Jadi kata lagi di sini menarik Bapak Ibu.
bukan tanpa arti, sehingga Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-20 ini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ada desakan dari diri dia untuk menyombongkan diri, Rasul Paulus untuk menyombongkan diri. Bahwa dia adalah orang yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tapi dia katakan, aku sendiri bukan aku sendiri lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dua kemudi itu kemudian harus menjadi satu kemudi. Ini fakta kan? Dalam diri kita ini ada dua kemudi, Bapak Ibu. Kristus yang nyetir hidup kita, atau kita sendiri yang nyetir hidup kita ini. Mana yang kuat? Tapi Rasul Paulus sendiri katakan, bukan aku lagi. Enggak, aku tinggalkan kemudi. Tapi seluruh hidup Rasul Paulus, Kristus yang hidup. Berat banget Bapak Ibu. Berat banget loh. Apalagi ngalami kesusahan-kesusahan, kita pingin cari jalan keluar sendiri. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya kemudian dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Jadi itu adalah dua kemudi. Mana ini ya? Aku percaya kepada Tuhan, tapi kok Tuhan gak tolong? Bagaimana ini? Akhirnya kemudian dia memilih lebih percaya kepada kekuatannya sendiri daripada kekuatan Tuhan. Bukan dia lagi yang hidup. Ya. Jadi kalau ada orang yang memberikan dirinya, kekuatan dirinya itu bekerja lebih kuat, maka bukan Kristus lagi yang hidup. Tapi sebaliknya Rasul Paulus berkata, enggak, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Coba lihat kehidupan Rasul Paulus, enggak ada enaknya. Enggak ada enaknya. Sampai di akhir di dalam tulisan kepada Timotius itu dikatakan, aku ini sebentar lagi meninggal, aku sebentar lagi mati. Ya. Tapi aku akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Dengan tetap memelihara iman, percaya. Perjuangan bukan lagi aku yang hidup. Nah, ini adalah satu perjuangan. Untuk mendapatkan bukan aku lagi yang hidup. Dua hal ini Bapak Ibu. Masih hidup dalam daging sementara hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita kan masih tinggal dalam daging ini ya. Jadi ini perjuangannya, satu, kita ini masih hidup dalam daging. Sementara kita yang masih tinggal dalam daging ini hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku. Bisa memahami ya? Ya. Ini kita masih tinggal dalam daging ini. Sementara di dalam diri kita percaya kepada anak Allah yang hidup dalam aku. Sementara ini begini Bapak Ibu. Keinginan daging, Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Iya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Sementara kita hidup dalam daging. Di dalam daging ini ada roh Allah yang mendorong kita, dia punya kehendak, punya keinginan menuntun hidup kita. Sementara kita hidup dalam daging yang punya keinginan lagi. Betapa susahnya saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk taat,
untuk setia. Kenapa? Karena keinginan daging. Ya, keinginan daging. Ayo kita berdoa. Ayo kita gak lama lah. Sama seperti Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu bertahan, berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Dan manusia banyak alasan Bapak Ibu. Banyak dalil dia. Gak bisa lah begini, gak bisa begini. Ini Bapak Ibu. Ini kan perjuangan yang cukup berat. Ada kasih di sini. Ya, kasih itu di dalam Galatia, kalau Bapak Ibu baca Galatia 5 ini kan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Ini kan roh. Sementara dalam daging kita yang kita hidupi itu dia ada di sini loh. Ada pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri. Ada percabulan, penyembahan berhala, kepentingan diri sendiri, kecemaran, hawa nafsu, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, pesta pora, kemabukan, roh pemecah, kedengkian, percideraan. Yang ini aja mudah kita rubah. Yang buah roh ini saja mudah kita rubah. Kelemah lembutan kita ganti dengan kasar. Kemurahan kita ganti enak banget ya. Manusia kan pinter ya. Paling pandai memodifikasi kebenaran firman Tuhan. Kesabaran, enggak telaten, nunggu pertolongan Tuhan enggak sabar. Dalam menunggu itu perlu ketekunan, perlu nempel terus dengan Tuhan. Tuhan kenapa ya kok Tuhan enggak jawab-jawab? Aku pengen, misalkan ada yang sudah menikah belum punya, aku pengen punya anak Tuhan, aku pengen punya anak. Dalam menunggu itu perlu kesabaran kita. Ada yang pengen punya rumah, dalam menunggu itu perlu kesabaran. Terus nempel dengan Tuhan. Justru yang muncul di sini. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku ya, buah roh ini akan melawan yang di daging akan melawan buah roh. Ini ya. Selalu bertentangan di sini. Keinginan roh itu selalu bertentangan dengan keinginan daging. Mana yang lebih kuat dalam diri kita ini? Jadi jangan pernah bermimpi Kristus hidup di dalam kita. Kalau yang daging ini justru lebih kuat dan mendorong sampai akhirnya lenyap di sini. Tapi Kristus yang hidup di dalam diri kita, ini ya perjuangan berat kita, kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau ada kehadiran kita itu menyenangkan, wah seneng saya. Dengan orang ini seneng, kita menimbulkan damai sejahtera gitu ya. Tapi kalau ada kehadiran seseorang, ya ampun dia lagi. Udahlah, ketemu paling hanya semenit kemudian sorry ya saya ada keperluan ya. Kenapa? Kehadiran dia tidak menimbulkan damai sejahtera. Bisa jadi di sini kan, dia pencitraan gitu ya, ngomongnya selalu menjadi negatif thinking saja, gosip saja gitu. Roh pemecah ada, kedengkian ada, yang dia timbulkan di sini kedagingan ini lebih besar dari sini, mendesak di sini. Hanya mimpi. Kristus yang hidup di dalam aku ini mimpi saja.
Tapi kita harus perjuangkan di sini Bapak Ibu supaya Kristus betul-betul hidup. Sama seperti Rasul Paulus. Jadi kalau Rasul Paulus katakan bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Dia memperbesar keadaan roh ini. Sehingga apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam perasaan dia dan kehendak dia yang tidak berkenan kepada Allah akan disingkirkan. Tidak berkembang. Sampai mati. Sampai tidak ada keinginan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 21 tolong dibaca. Jadi ayat yang terakhir dari Galatia 2. Galatia 2 ayat yang ke-21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kematian Kristus menjadi sumber, pusat kehidupan dari Rasul Paulus. Ya, penyesatan kan ada Bapak Ibu ya. Oh, yang mati bukan Kristus, yang mati bukan Kristus dan itu mempengaruhi banyak orang. Biarkan enggak apa-apa, itu iman mereka. Tapi Rasul Paulus melihat kematian Kristus itu adalah sumber dia mengubah hidup dia. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Jadi kesimpulannya bahwa untuk Kristus hidup, setelah disalibkan dengan Kristus, maka proses selanjutnya yang berlangsung terus menerus agar Kristus hidup di dalam kita. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Kita bawa kematian Kristus ini Bapak Ibu. Tanpa kematian Kristus sia-sialah hidup aku. Dengan kematian Kristus aku punya hidup yang penuh dengan pengharapan. Kematian Kristus itulah yang mengubah hidup kita Bapak Ibu. Aku tidak menolak kasih karunia. Banyak kasih karunia, tapi puncak dari kasih karunia adalah kematian Kristus. Seperti sekarang Bapak Ibu ada sampai dengan saat ini. Dan itu juga dialami oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka pun juga hidup. Tapi mereka tidak merasakan ini kasih karunia Allah. Kita hidup diberi kesempatan oleh Tuhan itu kasih karunia Allah. Tapi puncak kasih karunia Allah itu kita memahami kematian Kristus di kayu salib. Oleh dialah dosaku ditebus. Oleh dialah aku mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Oleh dialah kematian Kristus. Seharusnya saya mati tapi dia yang menggantikan saya. Oleh dialah aku beroleh keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih karunia Allah. Kembali pertanyaan ini di akhir dari khotbah saya ini Bapak Ibu. Pengaruh apa yang kuat yang ada di dalam kehidupan kita? Dagingkah kita? Keinginan kitakah? Atau roh Allah yang hidup di dalam aku? Sehingga kita bisa berkata, aku bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dialah yang menyetir hidup kita. Kemana kita pergi, kemana kita akan berbuat, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Semuanya Kristus yang mengendalikan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa, Allah yang sudah memberikan kasih karunia kepada kami lewat kesempatan yang begitu indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah, berjumpa dengan Engkau Tuhan, menaikkan pujian, pengagungan, dan penyembahan bagi Engkau Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan selalu melindungi kami kemanapun kami pergi. Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang peduli kepada kita, Dia Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita. Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati dalam rumah tangga anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya. Engkau memberkati di dalam keluarga besarnya Tuhan. Dimanapun berada, ada di dalam kuasa penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah naikkan doa dan ucapan syukur ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar, Namamu besar dan amin. Kau yang maha mulia Tuhan, Namamu besar dan mulia. Terima kasih Tuhan.